Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, dia akan membuat kita berjalan menurut ketetapannya. Ayat inti kita terdapat di dalam Yeskiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih oleh karena berkat-Mu kepada kami sepanjang malam peristirahatan kami, dan pada saat ini Engkau bangunkan kami dengan keadaan tubuh yang sehat. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya kami dapat mengerti apa maksud pekabaran-Mu bagi kami. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Untuk hati yang telah disucikan, semuanya telah berubah. Perubahan tabiat adalah kesaksian bagi dunia bahwa diri menjadi tempat Kristus berdiam. Roh Allah memberikan kehidupan baru di dalam jiwa, mendatangkan pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan untuk menuruti kehendak Kristus. Dan manusia di dalam batinnya telah dibaharui di dalam peta Allah. Pria dan wanita yang lemah dan bersalah menunjukkan kepada dunia bahwa karunia kuasa penebusan dapat menyebabkan tabiat yang palsu berkembang menjadi simetris dan berubah dengan limpahnya. Hati yang menerima firman Allah bukan seperti sebuah kolam yang menguap airnya, bukan seperti tanggul yang bobol. Hati yang menerima firman Allah itu bagaikan sungai pegunungan yang menerima air dari sumber yang tidak pernah kering, yang sejuk, air yang berkilau-kilauan, mengalir dari batu ke batu, menyegarkan yang letih, yang haus, yang memikul tanggungan berat. Hati yang menerima firman Allah itu bagaikan sungai yang tetap mengalir, merambat ke bawah makin lama, makin dalam dan lebar, sampai airnya yang memberi hayat itu menyebar ke seluruh bumi. Sungai yang meneru ketika mengalir meninggalkan di belakangnya khasiatnya yang memberi kehijauan dan kesuburan. Apabila bumi menjadi gundul dan berwarna coklat, di bawah terik musim kemarau, suatu garis yang kehijau-hijauan menandai tepian sungai. Begitulah dengan anak Allah yang sejati. Agama Kristus menyatakan sendiri berbagai suatu tenaga rohani yang memberi kekuatan, mengisi asas yang hidup dan bekerja. Bila mana hati dibuka untuk pengaruh kebenaran dan kasih surgawi, maka asas-asas ini akan memancar keluar seperti sungai di padang pasir yang menghasilkan buah-buah yang muncul di tempat yang mandul dan kerdil. Alfa dan Omega jilid 3 halaman 192 dan 193. Pada pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan akan membuat kita berjalan untuk menuruti firman-Nya. Pada saat kita sudah menyucikan hati kita, maka disitulah terlihat bahwa Yesus Kristus tinggal di dalam hati dan pikiran kita.
Apabila Roh Kudus sudah berada di dalam kehidupan kita, maka Dia akan membuat kita menuruti kehendak daripada Bapa. Sehingga pada saat kita melakukan firman Tuhan, sudah terpancar bahwa itu adalah mencerminkan peta Allah. Tuhan akan membuat kita menurut ketetapannya. Namun di sisi lain, apabila kita memiliki banyak kelemahan dan kesalahan yang sangat besar, jangan sampai itu adalah tanda bahwa kita memiliki tabiat yang palsu. Firman Tuhan pada pagi hari ini menjelaskan bahwa apabila kita menuruti firman Tuhan, menerimanya dengan sungguh-sungguh, kita bagaikan sungai yang dapat menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya. Sehingga pada saat kita menyuburkannya, sudah jelas ada khasiat, ada manfaat pada saat kita mendengarkan firman itu. Dengan kata lain, pada saat kita sudah merenungkan firman Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita pun akan merasakan manfaat daripada kita yang sudah mendengarkan firman-Nya. Kita adalah bagaikan sungai yang pada saat musim kemarau akan memberikan kesuburan. Bukan seperti kolam yang menguap airnya, bukan seperti juga tanggul yang bobol. Kita adalah seperti sungai yang dapat memberikan banyak manfaat. Begitu pula kita mendengarkan pada pagi hari ini bahwa kita juga seperti sungai di daerah padang gurun yang kekurangan air di padang gurun itu. Tetapi pada saat sungai ada, maka pohon-pohon di sekitarnya daerah padang gurun itu akan menghasilkan buah-buah. Walaupun di sekitar kita memiliki sifat yang bisa jadi buruk, apabila kita sudah berada di antaranya, maka akan terlihat buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Kita akan sangat jelas dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Dan Tuhan akan membuat kita menurut ketetapannya apabila kita mau untuk mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Kiranya pada saat ini kita memahami bahwa kita yang mendengarkan firman Tuhan akan terlihat jelas dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih oleh karena berkat-Mu pada pagi hari ini. Sehingga pada saat ini Tuhan kami dapat mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau dapat membuat kami untuk menuruti jalan ketetapan-Mu. Apabila kami mau untuk mendengarkan firman-Mu. Dan pada saat kami mendengarkan firman-Mu, akan jelas, akan nyata di sekitar kami bahwa kami juga menuruti firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.